Kopi mas 3. Kopi saset apa kopi asli mas? Tanya si penjual. Asli mas, biar mantap, sahut Lucky. Baik mas, tunggu sebentar ya. Siap mas, sahut mereka bertiga berbarengan. Yosi memesan 3 cangkir kopi asli Temanggung. Kopi Temanggung memang sangat terkenal, bahkan sudah banyak yang ekspor. Hawa daerahnya yang sejuk sangat cocok untuk pertumbuhan kopi. Selain kopi, Temanggung juga dikenal sebagai penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Harganya bisa menembus jutaan per kilo untuk jenis serintil. Ini mas kopinya. Penjual kopi itu telah selesai membuatkan kopi. Ia lalu meletakkan cangkir kopi di hadapan mereka bertiga. Aroma kopi langsung terasa menusuk hidung, benar-benar wangi khas kopi Temanggung. Memang mantap sekali kopi Temanggung ini, ucap Yosi sambil mencecap kopi yang masih panas. Iya Yos, mantap sekali, gak kalah sama kopi cap garangan, sambung Lucky. Memang ada kopi cap garangan Luk? Tanya Novel sambil menyeruput kopi panasnya. Ia heran mendengar penuturan temannya. Ada, itu yang sering dimakan tetangga. Hahaha, jawabnya sambil tertawa. Itu mah maling, bukan garangan. Saud Yosi juga sambil tertawa. Mas ini mau kemana? Tanya sang pemilik angkringan. Kami mau bikin konten untuk YouTube katanya. Di pohon beringin depan itu sering ada penampakan ya mas? Tanya Yosi setelah menyeruput kopinya. Oh, jadi mas-mas ini YouTuber. Wah, hebat, katanya dengan luka Temanggung yang medok. Iya mas, kami bertiga ini YouTuber pemburu hantu. Malam ini mau melihat penampakan pemburu hantu pohon beringin di depan pendopo ini, ujar Lucky bersemangat. Sementara itu, Novel tengah mempersiapkan semua peralatan untuk merekam dalam penelusuran malam ini. Mas pernah lihat penampakan apa enggak di pohon beringin besar itu? Selidik Yosi. Saya sih enggak, tapi memang banyak yang pernah lihat mas, apalagi kalau malam Jumat seperti ini. Sekitaran jam 12 malam ke atas biasanya mereka nongol, tambahnya. Hantu apa yang biasa sering menampakkan diri itu mas? Tanya Novel sambil membersihkan kamera. Yang hantu lokal ini ya mas? Memang ada hantu lokal, Lucky nampak keheranan. Ada mas, namanya Gundul Primis, terang penjual kopi itu. Mas bertiga cari dan rekam sendiri nanti. Saya takut kalau cerita nanti saya dikejar sampai rumah. Ngeri. Ya sudah mas, makasih infonya. Biar nanti jam 12 malam kami bertiga akan eksplor hantu itu. Mudah-mudahan nanti bisa tertangkap kamera, ucap Yosi. Waktu terus berjalan, orang-orang sudah mulai pulang. Alun-alun Temanggung mulai tampak sepi. Hanya terlihat beberapa penjual angkringan yang memang biasa berjualan sampai pagi. Saya titip motor di sini ya mas. Yosi meminta izin untuk menitipkan motornya. Iya mas, tinggalkan saja di sini. Saya biasa sampai pagi jualannya, jawab sang pemilik angkringan itu. Mereka bertiga menyiapkan semua peralatan. Kamera action juga terpasang di kepalanya. Senter besar nampak di tangan Yosi, sementara handycam dipegang oleh Novel. Kalau masuk, jangan lewat gerbang mas, dijaga sama Satpol PP, pemilik angkringan itu memberitahu. Lalu lewat mana yang aman mas? Tanya Lucky sambil membetulkan kamera action di kepalanya. Kita manjat tembok saja, pelan-pelan biar tak ketahuan, ujar Yosi. Tapi hati-hati mas, temboknya tinggi. Iya mas, kami bertiga pasti hati-hati. Sekarang saya berangkat dulu, sudah tengah malam nih, pamitnya. Iya mas. Yosi, Lucky, dan Novel pun berjalan mendekat tembok sebelah timur yang agak jauh dari pengamatan penjaga. Mereka mengendap-endap di samping tembok. Setelah sampai di bagian yang sepi, mereka pun memanjat tembok itu dengan hati-hati. Yang pertama naik adalah Yosi. Badannya yang tinggi membuat ia tidak begitu kesusahan untuk menaiki tembok itu.
Yosi yang sudah di atas tembok berusaha untuk menarik Lucky karena agak pendek. Lucky pun kesusahan untuk naik. Tarikan tangan yang kuat dari Yosi membuat baju Lucky sampai robek. Berat. Yos, pelan-pelan, lengan bajuku sobek nih, bisiknya ke Yosi yang tengah berusaha menarik tangannya. Aku udah pelan nih nariknya, baju kamu yang murahan itulah yang makanya sobek, umamnya pelan. Akhirnya dengan susah payah Lucky bisa naik ke atas tembok walau bajunya harus sobek. Setelah itu giliran Novel yang naik. Tarikan Yosi dan Lucky dari atas tembok membuat Novel dengan mudah naik ke atas. Namun saat menaikkan kakinya ke atas tembok terdengar bunyi yang mencurigakan. Bret, wek. Suara celana robek terdengar jelas di telinga mereka. Sial, celanaku sobek. Yos, Luke, gimana nih? Sudah, gak usah kamu pikirin, penting bisa naik. Kalian sengaja mengerjain aku dengan menarik kencang. Sobek nih, dingin tahu. Novel menggerutu kesal karena celananya sobek tepat di bagian selangkangan. Sudah diam, ayo turun. Hidupkan kamera, kita siap beraksi sekarang, bisik Yosi. Mereka bertiga pun turun perlahan. Suasana begitu gelap. Pohon beringin itu terlihat seram di malam Jumat ini. Yos, aku takut. Aku juga, sepertinya serem banget. Akar-akar pohon beringin itu seperti rambut panjang yang siap menjerat orang. Jam musiknya, bisik Novel gemetaran. Arahkan kamera ke atas, Nok. Ada sesuatu yang sedang mengawasi kita sepertinya. Apa, Yos? Fokuskan ke kamera di atas pohon itu, bisiknya kembali. Novel segera mengarahkan kamera ke arah pohon yang ditunjukkan Yosi. Sepasang mata merah tampak jelas di layar kamera. Namun jika dengan mata telanjang sama sekali tak kelihatan. Itu apaan yang merah, Yos? Tanya Lucky gemetar. Entahlah. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Kruk 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 kruk. Tiba-tiba suara terdengar, suara aneh dari samping pohon beringin. Pelan-pelan mereka mencari dan mendekat suara aneh di balik semak bawah pohon beringin. Suara apakah itu? Bisik Novel sambil mengarahkan kameranya. Jangan berisik, bisik Yosi sambil berjingkat mendekati asal suara tersebut. Lucky yang sudah mengarahkan kameranya ke arah suara aneh itu. Mereka tidak mengarahkan senter ke arah bawah pohon beringin tersebut karena bisa ketahuan oleh penjaga yang ada di pintu gerbang. Bisa-bisa mereka ditangkap karena masuk wilayah pendopo dan disangka mau mencuri. Yosi, Lucky, dan Novel berjalan pelan menuju suara itu. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Keadaan sangat mencekam, apalagi sekarang malam Jumat. Yosi berada di depan. Ia tak berani menyalakan senter yang di bawah. Sementara Lucky dan Novel berada di belakangnya dengan arah kamera yang berbeda-beda. Suara itu terdengar lagi, makin jelas berada di bawah beringin besar di depannya. Mata Yosi dengan tajam mengarah pada asal suara itu. Tampak dalam gelap benda hitam mirip ayam bergerak sambil bersuara. Yosi mendekat lalu mengangkat benda yang mirip ayam cemani itu. Sialan, ayam ternyata, bisik Yosi sambil mengangkat benda yang disangkanya ayam karena berbulu. Benda itu diperlihatkan ke Lucky, juga Novel yang berada di belakangnya. Yos, apaan itu? Suara Lucky dan Novel terdengar gemetar. Tampak mereka sangat ketakutan. Kamera yang dibawa Novel juga menjadi tidak fokus. Kenapa kalian? Ini cuma ayam, bisik Yosi sambil memegang kepala benda itu. Yos, lihat betul-betul, suara Lucky terdengar gagap. Novel dan Lucky sudah hendak berlari, tetapi kaki mereka seakan tak mampu untuk diangkat. Ada sesuatu yang menahan. Seketika Yosi menyalakan senter yang dibawanya ke arah benda yang disangkanya ayam itu.
Sebuah pemandangan mengerikan tampak terpampang di hadapan. Sebuah kepala berambut dengan muka mengelupas tanpa daging. Kedua mata itu tampak berlubang dengan ribuan belatung yang keluar dari dalamnya. Begitu juga bagian hidung, darah kental keluar dengan lendir yang berbau anjir. Sementara bagian mulut tampak barisan gigi yang saling beradu, diselingi suara mirip ayam mengeram. Tak tak tak, kruk kruk kruk, gundul pringis, teriak Yoshi. Ia melemparkan benda itu ke arah Lucky dan Novel yang sudah tak mampu bergerak karena ketakutan. Benda itu menggelinding dan berhenti di depan ketiganya. Keringat dingin membasah tubuh mereka. Hendak berteriak, tetapi suara mereka tertahan dan tak bisa keluar dari mulut. Yoshi juga ketakutan. Dengan keberanian yang tersisa, ia menendang gundul pringis itu, kemudian menampar kedua temannya hingga akhirnya Lucky dan Novel juga mampu bergerak lagi. Dengan spontan mereka berlari menuju pagar tempat tadi masuk. "Lari!" teriak Yoshi keras sambil berlari. Yoshi berlari dengan kencang. Di belakangnya Lucky dan Novel juga tampak berlari kencang. Yoshi yang berbadan tinggi dengan mudah bisa memanjat pagar, disusul oleh Lucky yang kesusahan untuk melompatinya. Sementara di belakang mereka tampak mata merah menyala yang makin mendekat. "Yos, tunggu aku!" teriak Lucky dan Novel dari balik tembok. Yoshi yang mendengar teriakan mereka segera berbalik lagi. Ia memanjat tembok pagar, lalu dari atas tembok berusaha menarik Lucky yang sedang menjulurkan tangannya. "Cepat tarik aku, Yos!" teriaknya. Dengan sekuat tenaga, Yoshi menarik tangan Lucky sampai naik ke atas. "Cepat tarik aku, Yos!" Novel yang paling belakang berteriak ketakutan karena gundul pringis itu terus mendekatinya dengan mata yang menyala merah. "Cepat, tolong aku!" teriak Novel ketakutan. "Nov, kamu lari mutar saja lewat belakang," teriak Yoshi. "Iya, Nov, cepat mutar lewat gerbang saja." "Cepat!" teriak Lucky gugup. Yoshi dan Lucky langsung melompat turun dari pagar lalu memutar menuju jalan besar dekat pintu gerbang. Sementara Novel langsung berbalik dan berlari memutar. Gundul pringis itu terus saja mengikuti Novel yang berlari menuju pintu gerbang. "Tolong, tolong!" teriak Novel meminta tolong sambil terus berlari. Ia melihat kalau di depan pendopo itu ada sebuah motor terparkir. Karena gelap, Novel pun menabraknya. Suara benturan terdengar keras, motor itu ambruk, begitu pula dengan Novel. Suara berisik yang terdengar membuat penjaga gerbang pendopo kaget, apalagi mendengar suara orang minta tolong. Dengan cepat dua orang penjaga itu mengambil senter lalu berlari menuju ke arah suara. "Tolong, tolong!" teriak Novel masih saja berteriak ketakutan. "Hei, siapa kamu berani masuk dengan pendopo?" bentak salah satu penjaga dengan keras. "Hantu, hantu!" Novel terus berlari keluar gerbang. Ia tak mempedulikan dua penjaga yang tadi menghampirinya. Terus berlari tunggang langgang menabrak apa saja yang ada di depannya sambil membawa kamera. "Berhenti kamu!" teriak para penjaga itu. Akan tapi Novel terus saja berlari dan lenyap dari pandangan. "Kurang ajar, pasti mau nyolong tuh anak," kata penjaga itu ke temannya. Tapi dia teriak, "Hantu, jangan-jangan alah itu akal dia saja biar kita tak menangkapnya." Tiba-tiba di dekat mereka terdengar suara aneh. Sebutan mereka berdua menengok dan mengarahkan senter ke arah suara itu. Sebuah pemandangan mengerikan membuat keduanya berteriak kencang. Gundul pringis itu ada di depan mereka. Matanya merah mengarah pada kedua penjaga. Wajahnya yang tak berkulit memperlihatkan lelehan darah dan memperlihatkan giginya yang runcing mengerikan.
Hantu, lari!" teriak mereka berdua. Kemudian berlari pontang-panting. Senter yang dibawa jatuh entah kemana. Gundul Pringis itu mengikuti di belakang. "Cepat!" teriak satu penjaga supaya temannya berlari lebih cepat lagi. Tunggu!" Berak! Glodiak! Dua penjaga itu menabrak bangku panjang di samping pos jaga dengan susah payah. Mereka bangun lalu kembali berlari menuju pos jaga. Brak! Suara pintu ditabrak terdengar keras sekali. Mereka dengan cepat masuk ke pos jaga lalu menguncinya dari dalam. Napas mereka terengah-engah karena ketakutan.